Seperti yang tadi sudah saya sampaikan, bahwa saya akan berbagi tentang 8 pintu rezeki yang harus kita maksimalkan dan bisa membuat rezeki kita semakin deras, berlimpah, dan juga insya Allah penuh dengan keberkahan. Apa sajakah itu? Nah, sebelum saya bahas ke-8 pintu rezeki ini, saya ingin sampaikan bahwa selama ini kita hanya mengejar salah satu pintu rezeki saja. Biasanya apa coba? Ikhtiar. Ya, dan kita akan bahas dulu, inilah pintu rezeki yang pertama, yaitu ikhtiar. Ini adalah salah satu pintu rezeki yang paling kita kejar-kejar dan akhirnya kita seringkali mengabaikan 7 pintu rezeki lainnya. Dan akhirnya rezeki kita ya segitu-gitu aja, rezeki kita nggak berlimpah, rezeki kita nggak mengalir deras karena memang kita fokus ke satu pintu, sedangkan Allah sudah menyiapkan 7 pintu lainnya. Tapi tetap aja sobat hebat, pintu rezeki ini pun nggak kalah penting dibandingkan 7 pintu rezeki yang lainnya. Ya, dan pintu rezeki ikhtiar ini adalah sebuah pintu rezeki atau pintu rezeki yang harus kita maksimalkan dengan cara berikhtiar, bergerak, bertebaran di muka bumi untuk menjemput rezeki yang sudah disiapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di mana rezeki-rezeki yang sudah ditebar ini hanya bisa kita dapatkan dengan jalan ikhtiar. Ya, banyak hal yang bisa kita lakukan dengan berbisnis, bekerja, membuat konten di YouTube, membuat inspirasi, membuat buku, atau membuat apapun itu yang berdampak dan bermanfaat bagi sesama. Nah, sekali lagi, pintu rezeki yang pertama ini adalah sebuah pintu yang akan menghasilkan rezeki, tapi hanya bisa kamu dapatkan dengan jalan berikhtiar. Artinya apa? Kalau nggak ikhtiar, ya nggak dapat rezekinya. Kalau nggak ikhtiar, rezekinya nggak bisa kamu dapatkan. So, itulah pintu rezeki yang pertama, yaitu pintu rezeki dengan jalan ikhtiar. Kita langsung membahas pintu rezeki yang kedua, yaitu rezeki yang telah dijamin sama Allah. Ya, kita tahu bahwa ada 3 hal yang sudah dijamin sama Allah untuk kita setiap manusia yang Allah ciptakan. Yang pertama adalah rezeki, yang kedua jodoh, dan yang ketiga adalah kematian. 3 hal ini adalah 3 hal yang Allah rahasiakan, tapi sudah Allah tentukan kapan, seberapa banyak, seberapa besar, dan di mana kita akan mendapatkan. Dan Allah sudah tentukan itu sejak di Lauhul Mahfuz, sejak bahkan kita baru ditiupkan ruh ketika kita berada di dalam kandungan ibunda kita. Di mana pintu rezeki ini sobat hebat, ya kita nggak bisa ngapa-ngapain lagi karena memang semuanya sudah ditulis sama Allah. Dan yang perlu kita lakukan adalah berdoa sama Allah. Allah jadikan rezeki kita rezeki yang barokah, Allah jadikan rezeki kita rezeki yang Allah ridhoi, dan Allah jadikan rezeki kita rezeki yang bersih dari keburukan atau dosa. Amin ya rabbal alamin. Itulah pintu rezeki yang kedua. Pintu rezeki yang ketiga, sobat hebat, yaitu pintu rezeki di mana kita akan mendapatkan rezeki jika kita bersyukur. La in syakartum la azidanakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Barang siapa yang bersyukur kepada Allah, maka Allah akan menambah nikmat kepadamu. Dan jika kita mengingkari nikmat di hadapan Allah, maka sesungguhnya azab Allah kepada kita sangat pedih. Maka seperti itulah penjelasan di dalam Al-Quran tentang rezeki yang akan kita dapatkan jika kita bersyukur. Tapi bersyukurnya seperti apa? Nah, ini nih, kita seringkali bersyukur hanya ketika kita mendapatkan rezeki-rezeki yang besar. Tapi kita lupa bersyukur ketika kita mendapatkan rezeki-rezeki yang saking terbiasanya kita mendapatkannya setiap detik, setiap waktu, setiap hari, dan kita lupa mensyukuri. Maka mulai sekarang, berapapun rezeki, harta yang kamu dapatkan, syukuri ya, dan lakukan syukur terbaik di hadapan Allah. Katakan, ya Allah, terima kasih ya Allah, hari ini saya mendapatkan uang 100.000 ya Allah. Syukuri itu, dan Allah akan tambah terus nikmatnya kepadamu. Ya Allah, terima kasih ya Allah, saya diberikan rezeki anak yang soleh ya Allah. Allah akan berikan nikmat anak kita semakin soleh, atau bahkan ditambah keturunan kita. Ya Allah, terima kasih ya Allah, Engkau berikan aku istri yang solehah ya Allah, suami yang soleh ya Allah. Bersyukur dengan syukur terbaik, Allah pasti akan senang, dan Allah akan menambah nikmatnya kepada kita. Allah Maha Pengasih dan Penyayang. Kita aja yang Allah tiupkan sifat kasih dan sayang. Kalau kita memberi kepada seorang dan orang itu senang, orang itu bersyukur, berterima kasih pada kita, kita kan pengen lagi ngasih sama dia. Allah pemilik sifat Ar-Rahman Ar-Rahim. Pasti Allah, saya yakin, senang banget kalau kita sungguh-sungguh bersyukur, mulai dari rezeki-rezeki yang kita anggap kecil sampai rezeki yang kita anggap besar. Maka mulai sekarang bersyukur. Ucapkan bersama-sama, Alhamdulillahirabbil alamin. Yang keempat sobat hebat adalah rezeki yang tak terduga. Apa maksudnya? Ya, rezeki yang tak terduga ini adalah rezeki yang tiba-tiba Allah datangkan kepada kita. Rezeki nomplok, duit segepok, alias ketiban durian jatuh gitu ya. Dimana ketika kita ikhtiarnya ke si A, yang beli si B. Dimana ketika kita mendekat kepada investor A, yang beli investor B. Dimana ketika kita mendekat kepada jodoh A, yang dapat jodoh B. Nah, inilah rezeki yang nggak diduga-duga. Poin penting yang harus kita lakukan adalah
selalulah menjadi manusia yang membuat Allah senang kepada kita. Bahkan kalau Allah sudah cinta itu, wah luar biasa ya. Kita aja kalau dengan lawan jenis sudah cinta dengan pasangan hidup kita, gunung kan kudaki, lautan kan kuseberangi. Wah luar biasa kan? Nah ini apalagi Allah yang maha pengasih, maha penyayang, pemilik cinta dari segala cinta yang ada di bumi. Bayangkan betapa Allah akan berikan rezeki yang tak terduga jika kita selalu membuat Allah senang. Gimana caranya bikin Allah senang? Ikuti saja kemauan Allah dan jauhi apa-apa yang Allah tidak suka di dalam kehidupan kita. Kemudian berikutnya yang kelima adalah rezeki karena istighfar, di mana rezeki ini, pintu rezeki ini akan membuat kita mendapatkan keberlimpahan rezeki jika kita rajin beristighfar atau meminta ampun pada Allah. Karena satu hal ingin saya sampaikan, setiap hari itu rezeki itu berdatangan sama kita. Kalau diibaratkan gini aja deh, kita setiap hari makan nasi. Pertanyaan saya, ketika kita mau makan nasi nih dari tempat duduk ke tempat ngambil nasi, lebih jauh mana coba bayangin sobat hebat? Kita menghampiri nasi atau nasi menghampiri kita? Jawabannya adalah nasi lebih jauh menghampiri kita. Karena si nasi itu dia datang dari sawah yang kita bahkan nggak tahu di mana, kemudian dipanen, kemudian diolah, kemudian dijual di warung, dijual di minimarket, hingga akhirnya menjadi nasi dan kemudian terhidang di rumah kita, dan kita pun dengan mudah bisa memakan. Bayangin proses si nasi kepada kita, seperti itu pula lah proses rezeki mendekat pada kita. Jadi tiap hari itu Allah berikan kita rezeki yang bertubi-tubi, tapi sayangnya rezeki itu seringkali mental dan terus mental, alias nggak nyampe sama kita. Mental karena apa? Karena dosa-dosa yang sering kita lakukan di hadapan Allah. Jadi dosa-dosa itu menjadi sebuah payung yang membuat rezeki kita yang turun deras seperti hujan, tapi tidak membasahi tubuh kita. Maka cara terbaik untuk menghilangkan payung rezeki tadi adalah dengan perbanyak beristighfar pada Allah. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Minta ampun terus pada Allah agar payung itu atau tameng itu semakin hilang dan rezeki yang berlimpah itu kemudian berdatangan pada kita. Kemudian yang keenam, sobat hebat, rezeki yang keenam adalah rezeki karena menikah. Ketika seseorang belum menikah, maka setengah agamanya belum sempurna. Dan ketika seseorang belum menikah, guru ngaji saya bilang, kita itu adalah orang yang fakir kalau kita belum menikah. Dan kita akan menjadi orang yang kaya kalau kita menikah. Nah makanya jangan takut kalau hari ini kita merasa rezeki kita belum banyak secara finansial, tapi kita udah pengen nikah, maka saran saya udah nikah aja. Insya Allah Allah bakal kasih banyak rezeki buat kamu semuanya. Nah tapi apakah cukup hanya karena menikah kemudian rezeki kita akan bertambah deras? Oh nggak gitu juga. Menikah itu hanyalah kuncinya. Dan cara membuka kuncinya adalah dengan membahagiakan pasangan hidup kita. Jadi kalau kamu suami, maka bahagiakan istrimu. Kalau kamu adalah istri, bahagiakan suamimu. Jika suami atau istri ini sudah sama-sama bahagia di dalam pernikahan, maka di detik itulah Allah akan gelontorkan, Allah akan alirkan rezeki sebanyak-banyaknya dan penuh berkelimpahan buat kamu semuanya. Dan Masya Allah, inilah yang pernah saya rasakan. Ketika kita semakin membuat istri kita bahagia, maka insya Allah Allah izinkan rezeki itu mengalir lebih deras. Termasuk dalam hal ini juga kita bisa bahagiakan orang tua kita. Dan juga masuk ke rezeki berikutnya adalah rezeki karena kita memiliki anak. Sama halnya dengan tadi rezeki karena pasangan hidup kita alias karena pernikahan. Rezeki untuk anak pun nggak cukup kita punya anak kemudian kita tiba-tiba banyak rezeki, enggak. Tapi bagaimana kita mendidik anak sesuai dengan apa yang Allah sukai. Kalau kita menjadikan anak kita soleh, anak kita dekat dengan Al-Quran, anak kita dekat dengan Allah, anak kita beribadah dengan baik, anak kita menjadi anak yang soleh, yang baik, yang rajin beribadah, maka di saat itulah rezeki akan mengalir deras pada kita. Bahkan bukan hanya di dunia, tapi juga sampai kelak di akhirat di dalam syurga. Masya Allah. Maka hal yang harus kita lakukan adalah ketika kita punya anak, didik anak kita sesuai dengan ajaran yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW yang juga mengajarkan banyak ilmu parenting buat kita semuanya. Dan pastikan kamu membuat anakmu menjadi anak yang disukai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan pada saat itulah rezekimu akan mengalir deras, penuh dengan keberlimpahan dan juga keberkahan. Amin ya rabbal alamin. Dan yang terakhir adalah rezeki karena sedekah. Nah sobat hebat, ini yang paling penting. Sebisa mungkin kita bersedekah setiap hari. Walaupun kecil, tapi setiap hari. Tapi konsisten. Apakah sedekah hanya uang? Enggak. Sedekah termudah adalah dengan senyuman. Ya, maka kemudian ketika kita ketemu sama banyak orang, maka berikan senyuman terindah dan niatkan itu sebagai sedekah di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, jadi rajin-rajinlah sedekah. Insya Allah ketika sedekah, Allah bukakan pintu-pintu rezeki buat kita.
Ketika kita sedekah, energi yang kita keluarkan, sedekah itu kan energi positif, sedangkan energi itu tidak akan pernah hilang, kecuali akan kembali kepada kita dengan bentuk yang berubah-ubah. Ketika kita sedekah, ketika kita bantu orang lain, ketika kita membahagiakan orang lain dengan sedekah kita, apalagi sedekah kepada orang-orang yang tepat, seperti kepada orang tua, kepada anak yatim, kepada tetangga, kepada saudara, itu akan membuat rezeki kita semakin berlimpah ruah, penuh keberkahan. Itulah dia 8 pintu rezeki yang harus kita maksimalkan di dalam kehidupan kita. Mudah-mudahan kita semuanya menjadi orang-orang yang ahli atau orang-orang yang pandai memaksimalkan atau memanfaatkan 8 pintu rezeki tadi menjadi jalan terbukanya keberlimpahan rezeki untuk kita dan keluarga kita. Ya, dan jika kamu menganggap video ini bermanfaat, jangan lupa di like, kemudian komen di bawah, dan kemudian share sebanyak-banyaknya video ini agar semakin banyak orang yang memiliki 8 pintu rezeki yang bisa mereka maksimalkan. Dan sekali lagi, jangan lupa subscribe, karena subscribe itu gratis Sobat Hebat ya. Sedekah subscribe boleh dong. Alhamdulillah ya Allah, terima kasih sobat-sobat yang nonton video ini akhirnya subscribe channel ini. Oke Sobat Hebat, sampai ketemu di video saya yang lainnya. Salam sukses, bahagia, dan sampai jumpa.